kemudian nanti setelah perbedaan maka saya akan menjelaskan sedikit tentang sistematika dari SPKN ini. Untuk isi dari draft itu sendiri pada awal bulan Desember kalau nggak salah kami dari BPK sudah mengirim ya kepada Bapak dan Ibu pengumuman, dan mudah-mudahan Bapak dan Ibu sudah bisa mengakses draft itu di situs BPK sejak awal Desember tahun lalu. Oke, lanjut Mas Yusuf. Yang pertama tentang perbedaan. Oke, lanjut. Berikutnya. Pertama adalah tentang kerangka penyusunan SPKN, bahwa di dalam draft yang sekarang, draft SPKN 2017 itu Bapak dan Ibu, ada disebut sebagai kerangka konseptual. Nah, kerangka konseptual yang mendasari penyusunan standar. Nah, di dalam draft exposure ini, maka kerangka tersebut dipisahkan dari SPKN. Artinya BPK menyusun suatu kerangka penyusunan sendiri bagi SPKN dan juga bagi professional pronouncement. Kami menyebutnya professional pronouncement atau pernyataan profesional dengan mengadaptasi IFPP dari Intosai, ya, framework yang disesuaikan dengan kebutuhan, kondisi dan regulasi Indonesia. Jadi Bapak dan Ibu, kalau di SPKN 2017 kerangka konseptualnya menjadi bagian dari SPKN, maka draft ini di dalam SPKN tidak ada kerangka konseptual. Kerangka konseptualnya akan terpisah berdiri sendiri. Oke, lanjut Mas Yusuf. Kerangka konseptual ini akan memuat ya nantinya gambaran umum tentang pemeriksaan keuangan, kemudian unsur-unsur dan prinsip-prinsip pemeriksaan keuangan negara, ya, yang kemudian diatur dalam standar umum. Selanjutnya, muatan dari kerangka konseptual yang ada di 2017 ini pun akan dipindah ke dalam standar pelaporan dan standar yang terkait lainnya. Jadi Bapak dan Ibu, memang di dalam draft exposure yang revisi ini tidak ada kerangka, namun sebagian dari substansi yang ada di kerangka konseptual saat ini akan dimuat atau dipindahkan ke dalam draft standar. Karena apa? Karena memang dari literatur dan juga SPKN 2017, kerangka konseptual atau kerangka itu bukan merupakan suatu standar. Nah, jadi kami mencoba untuk mereklasifikasi, ya, mengkelompokkan kembali mana substansi yang memang berisi pengaturan itu dimasukkan ke dalam standar, mana yang merupakan prinsip-prinsip fundamental akan dimuat di dalam kerangka pengembangan atau penyusunan SPKN yang tersendiri. Oke, lanjut Mas Yusuf. Berikutnya adalah referensi rujukan. Tadi Pak Iwan di awal sudah menjelaskan salah satu latar belakang revisi adalah perubahan rujukan Bapak dan Ibu. SPKN 2017 merujuk pada ISAI yang diterbitkan oleh Intosai tahun 2013. Kemudian pada akhir 2016 atau awal 2017, ISAI kemudian menerbitkan IVP framework dan berisi juga beberapa standar ISAI yang direklasifikasikan kembali, yang di relabeling, di nomor ulangkan kembali. Nah, perubahan yang ada di Intosai ini menjadi perhatian kami, dan kemudian kami mencoba untuk mengadaptasinya ya ke dalam SPKN kita, ya, baik dalam bentuk revisi SPKN maupun menjadi kerangka pengembangan SPKN, KPSPKN. Itu perbedaan yang kedua, rujukan. Selanjutnya sistematika Bapak dan Ibu. Kalau di SPKN 2017 sistematikanya terdiri atas ada kerangka konseptual, ada standar umum, ada standar pelaksanaan, dan ada standar pelaporan, di mana sistematika ini merujuk pada ketentuan di dalam Undang-Undang 15 2004 yang memang menyatakan SPKN terdiri atas standar umum, pelaksanaan, dan pelaporan. Nah, di dalam draft exposure revisi SPKN, standar umum pelaksanaan pelaporan tetap ada karena itu merupakan ketentuan perundang-undangan. Nah, ditambah dengan standar per jenis pemeriksaan. Ya, ada standar pemeriksaan keuangan,
pemeriksaan kinerja, dan pemeriksaan dengan tujuan tertentu yang dibagi lagi menjadi standar pemeriksaan kepatuhan ya atau compliance audit dan standar pemeriksaan investigatif ya atau forensic auditing. Ini memang merupakan kondisi yang unik Bapak dan Ibu ya antara ketentuan di dalam undang-undang ya dengan rujukan dalam IPP Intosai, di mana rujukan di Intosai standarnya ISAI memang berdasarkan jenis pemeriksaan, jenis audit. Nah, kemudian nanti setelah perbedaan maka saya akan menjelaskan sedikit tentang sistematika dari SPKN ini. Untuk isi dari draft itu sendiri pada awal bulan Desember kalau nggak salah kami dari BPK sudah mengirim ya kepada Bapak dan Ibu pengumuman, dan mudah-mudahan Bapak dan Ibu sudah bisa mengakses draft itu di situs BPK sejak awal Desember tahun lalu. Oke, lanjut Mas Yusuf. Yang pertama tentang perbedaan. Oke, lanjut berikutnya. Pertama adalah tentang kerangka penyusunan SPKN, bahwa di dalam draft yang sekarang, draft SPKN 2017 itu Bapak dan Ibu ada disebut sebagai kerangka konseptual. Nah, kerangka konseptual yang mendasari penyusunan standar. Nah, di dalam draft exposure ini maka kerangka tersebut dipisahkan dari SPKN. Artinya BPK menyusun suatu kerangka penyusunan sendiri bagi SPKN dan juga bagi professional pronouncement. Kami menyebutnya professional pronouncement atau pernyataan profesional dengan mengadaptasi IFPP dari Intosai ya, framework yang disesuaikan dengan kebutuhan, kondisi dan regulasi Indonesia. Jadi Bapak dan Ibu, kalau di SPKN 2017 kerangka konseptualnya menjadi bagian dari SPKN, maka draft ini di dalam SPKN tidak ada kerangka konseptual. Kerangka konseptualnya akan terpisah berdiri sendiri. Oke, lanjut Mas Yusuf. Kerangka konseptual ini akan memuat ya nantinya gambaran umum tentang pemeriksaan keuangan, kemudian unsur-unsur dan prinsip-prinsip pemeriksaan keuangan negara ya, yang kemudian diatur dalam standar umum. Selanjutnya muatan dari kerangka konseptual yang ada di 2017 ini pun akan dipindah ke dalam standar pelaporan dan standar yang terkait lainnya. Jadi Bapak dan Ibu, memang di dalam draft exposure yang revisi ini tidak ada kerangka, namun sebagian dari substansi yang ada di kerangka konseptual saat ini akan dimuat atau dipindahkan ke dalam draft standar. Karena apa? Karena memang dari literatur dan juga SPKN 2017, kerangka konseptual atau kerangka itu bukan merupakan suatu standar. Nah, jadi kami mencoba untuk mereklasifikasi, ya mengkelompokkan kembali mana substansi yang memang berisi pengaturan itu dimasukkan ke dalam standar, mana yang merupakan prinsip-prinsip fundamental akan dimuat di dalam kerangka pengembangan atau penyusunan SPKN yang tersendiri. Oke, lanjut Mas Yusuf. Berikutnya adalah referensi rujukan. Tadi Pak Iwan di awal sudah menjelaskan salah satu latar belakang revisi adalah perubahan rujukan Bapak dan Ibu. SPKN 2017 merujuk pada ISAI yang diterbitkan oleh Intosai tahun 2013. Kemudian pada akhir 2016 atau awal 2017, ISAI kemudian menerbitkan IVP framework dan berisi juga beberapa standar ISAI yang direklasifikasikan kembali, yang di relabeling, di nomor ulangkan kembali. Nah, perubahan yang ada di Intosai ini menjadi perhatian kami, dan kemudian kami mencoba untuk mengadaptasinya ya ke dalam SPKN kita, ya, baik dalam bentuk revisi SPKN maupun menjadi kerangka pengembangan SPKN, KP SPKN. Itu perbedaan yang kedua, rujukan.
Selanjutnya sistematika Bapak dan Ibu. Kalau di SPKN 2017 sistematikanya terdiri atas ada kerangka konseptual, ada standar umum, ada standar pelaksanaan, dan ada standar pelaporan. Di mana sistematika ini merujuk pada ketentuan di dalam Undang-Undang 15 2004 yang memang menyatakan SPKN terdiri atas standar umum, pelaksanaan, dan pelaporan. Nah, di dalam draft exposure revisi SPKN, standar umum pelaksanaan pelaporan tetap ada karena itu merupakan ketentuan perundang-undangan. Nah, ditambah dengan standar per jenis pemeriksaan. Ya, ada standar pemeriksaan keuangan, pemeriksaan kinerja, dan pemeriksaan dengan tujuan tertentu yang dibagi lagi menjadi standar pemeriksaan kepatuhan ya atau compliance audit dan standar pemeriksaan investigatif ya atau forensic auditing. Ini memang merupakan kondisi yang unik Bapak dan Ibu ya antara ketentuan di dalam undang-undang ya dengan rujukan dalam IPP Intosai, di mana rujukan di Intosai standarnya ISAI memang berdasarkan jenis pemeriksaan, jenis audit. Oke. Lanjut Mas Yusuf. Perbedaan berikutnya adalah pengguna SPKN. Di dalam SPKN 2017, pengguna SPKN adalah yang pertama adalah BPK. Yang kedua adalah akuntan publik atau pihak lainnya yang melakukan pemeriksaan atas pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara untuk dan atas nama BPK, ya seperti Bapak dan Ibu dari kantor akuntan publik yang hari ini diundang. Yang ketiga adalah akuntan publik yang melakukan pemeriksaan keuangan negara berdasarkan ketentuan undang-undang, ya undang-undang BUMN sebagai contoh seperti itu. Dan yang keempat adalah aparat pengawasan intern pemerintah yang melakukan audit kinerja dan audit dengan tujuan tertentu. Nah, di dalam draft exposure revisi untuk nomor 1, 2, dan 3 tetap kami pertahankan. Nah, untuk pengguna nomor 4 itu kami ubah menjadi pihak lain yang melakukan pemeriksaan atas pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara. Jadi lebih lebih inklusif, lebih luas, siapapun ya, baik akuntan publik ataupun aparat pengawas ya yang melakukan pemeriksaan atas pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara ya harus menggunakan SPKN seperti itu. Lanjut next slide Mas Yusuf. Berikutnya adalah tentang combined audit. Combined audit ini adalah suatu penugasan di mana ada lebih dari satu jenis audit dilaksanakan bersamaan pada objek yang sama. Sebagai contoh, misalnya pemeriksaan keuangan dilaksanakan bersama dengan pemeriksaan kinerja atau kepatuhan. Nah, di dalam SPKN 2017 combined audit ini belum ada. Nah, di dalam draft exposure kami mulai mengatur baik di dalam standar umum, standar pemeriksaan keuangan atau kinerja atau kepatuhan. Karena memang BPK sudah mulai menginisiasi beberapa penugasan combined audit ini, ya khususnya di pemeriksaan atas laporan keuangan pemerintah daerah seperti itu, sehingga diperlukan adanya satu tautan, satu cantelan untuk pengaturan di dalam SPKN. Berikutnya yang menjadi perbedaan adalah tentang kewajiban menyusun laporan di dalam pemeriksaan keuangan khususnya ya, laporan terkait kelemahan sistem pengendalian intern dan juga ketidakpatuhan. Nah, di dalam SPKN 2017 ternyata tidak diatur suatu kewajiban untuk menyusun laporan tentang kelemahan SPI dan ketidakpatuhan. Nah, kami menyadari bahwa barangkali Bapak dan Ibu juga dalam penugasan untuk dan atas nama BPK juga sudah mengalami bahwa LHP dalam pemeriksaan keuangan BPK itu tidak hanya terdiri dari opini, tetapi juga ada LHP atau laporan hasil pemeriksaan atas pengendalian intern dan ketidakpatuhan. Nah, ini yang kami kemudian masukkan di dalam klausul khususnya di standar pemeriksaan keuangan tentang kewajiban ini, dan juga diberlakukan pada pemeriksaan keuangan yang dilakukan oleh
akuntan publik sesuai dengan ketentuan undang-undang ya. Jadi tidak hanya akuntan publik yang bekerja untuk dan atas nama BPK saja. Oke, berikutnya Mas Yusuf. Selanjutnya adalah tentang jam pelatihan. Jam pelatihan ini memang di dalam SPKN yang saat ini berlaku itu diatur pendidikan profesional berkelanjutan paling singkat 80 jam dalam 2 tahun. Nah, kami di tim teknis kemudian berdiskusi apakah memang akan dipertahankan atau diatur berbeda. Nah, sebagaimana tadi saya sebutkan bahwa BPK juga sedang menyusun kerangka pengembangan SPKN, KP SPKN, yang di dalamnya ada beberapa pernyataan profesional atau professional pronouncement, antara lain adalah standar SPKN untuk pemeriksaan dan juga standar kompetensi pemeriksa. Jadi bersamaan memang di situ sudah akan ada standar kompetensi yang rencananya memang mulai tahun ini 2022 akan mulai disusun. Nah, sehingga kemudian kami di komite berpikir bahwa untuk pengaturan tentang pendidikan profesional, karena itu menjadi bagian dari kompetensi auditors, maka itu akan diatur di dalam standar kompetensi. Jadi diatur pada standar yang memang terkait dengan kompetensi Bapak dan Ibu. Nah, karena standar kompetensi ini pun nanti memang harus diacu atau harus dipenuhi ya dalam pemeriksaan keuangan negara. Selanjutnya Bapak dan Ibu tentang foresight. Nah, barangkali Bapak dan Ibu ada yang sudah pernah dengar, ada juga yang mungkin baru dengar. Foresight itu harfiahnya adalah pemeriksaan atau pendapat yang berorientasi pada masa yang akan datang. Itu. Jadi kalau selama ini mungkin dikenal ada namanya oversight ya, pemeriksaan pengawasan, nah ataupun mungkin insight. Nah, kami BPK ada 3 fungsi ya, oversight, insight, dan foresight. Nah, ide tentang pemeriksaan atau pendapat BPK bersifat foresight, yang bersifat berorientasi ke depan ini memang belum ada di dalam SPKN 2017. Nah, itu yang kemudian kami atur di dalam standar SPKN, khususnya di standar pemeriksaan kinerja, ya, supaya ada semacam dasar atau hal yang bisa kita lakukan terkait foresight. Memang Bapak dan Ibu, foresight ini diinisiasi atau dikembangkan awalnya pada pemeriksaan kinerja. Namun tidak menutup kemungkinan di tahun-tahun mendatang jika memang sudah berkembang dapat juga dilakukan pada pemeriksaan lainnya. Oke, lanjut Mas Yusuf. Selanjutnya adalah tentang pemeriksaan atas tindak lanjut. Bapak dan Ibu yang kami hormati, sebagaimana diketahui bahwa di dalam Undang-Undang 15/2006 atau 15/2004 maaf, tentang pemeriksaan atas pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara, diatur bahwa hasil pemeriksaan BPK harus ditindaklanjuti oleh pihak-pihak yang terkait, dan juga ada ancaman pidananya bahkan bagi pihak-pihak yang tidak menindaklanjuti hasil pemeriksaan BPK. Nah, selain itu juga kami di BPK juga melakukan pemantauan atas tindak lanjut ini. Nah, di dalam memantau tindak lanjut ini ada kemungkinan nanti bisa berbentuk suatu pemeriksaan. Nah, sehingga hasil pemantauan tindak lanjut ini bisa menjadi masukan bagi pemeriksaan berikutnya. Nah, hal terkait pemeriksaan tindak lanjut ini belum diatur di dalam SPKN yang sekarang. Nah, ini yang kemudian kami mencoba memasukkan ya, khususnya di dalam standar pemeriksaan kinerja ya, karena khususnya memang standar pemeriksaan kinerja memberikan rekomendasi yang harus ditindaklanjuti di dalam paragraf 169 ya, standar pemeriksaan kinerja diatur bahwa pemantauan tindak lanjut rekomendasi dapat dilakukan sesuai prosedur pemantauan yang berlaku di BPK atau melakukan pemeriksaan atas tindak lanjut rekomendasi, seperti itu. Lanjut Mas Yusuf.
Bapak dan Ibu yang kami hormati, setelah perbedaan-perbedaan yang ada draft exposure dengan SPK yang saat ini, saya akan lanjutkan pada sistematika. Lanjut Mas Yusuf. Sistematika dalam draft exposure SPK yang kami rancang itu akan terdiri dari seperti dua layers, dua lapisan. Pada lapisan pertama ada standar umum, standar pelaksanaan, dan standar pelaporan, di mana ketiga standar ini bersifat atau berlaku untuk semua jenis pemeriksaan. Ini berisi tentang pengaturan-pengaturan yang bersifat umum untuk semua jenis pemeriksaan. Standar umum pelaksanaan pelaporan ini rujukan utamanya adalah ISAI 100, ya, ISAI 100 Fundamental Principles of Public Sector Auditing yang dikembangkan oleh Intosai, ditambah dengan beberapa muatan ya yang bersumber juga dari ketentuan peraturan perundang-undangan. Ini lapisan pertama, jadi menjadi semacam payung ya bagi semua pemeriksaan yang dilakukan oleh BPK. Nah, di lapisan kedua ada standar per jenis pemeriksaan. Nah, standar pemeriksaan ini berisi pengaturan yang bersifat spesifik, ya, spesifik untuk masing-masing jenis pemeriksaan. Ya, jadi ada standar pemeriksaan keuangan, pemeriksaan kinerja, dan pemeriksaan dengan tujuan tertentu itu dibagi dua. Ya, ada pemeriksaan kepatuhan, ada pemeriksaan investigatif. Nah, kami mengembangkan standar untuk per jenis masing-masing pemeriksaan ini memang dari ISAI yang terkait. Ya, contoh misalnya standar pemeriksaan keuangan dikembangkan dari ISAI 200 dan 2000 ya untuk financial audits, di mana uniknya ISAI 2000 di Intosai ternyata juga memberlakukan ISA, International Standards of Auditing. Ya, itu yang menariknya. Ya, kemudian ISA ini diadopsi ya oleh IAPI menjadi SPAP, menjadi standar audit. Jadi memang untuk pemeriksaan keuangan atau financial audits sudah tampak bahwa akan konvergen antara standar di sektor publik ya, dalam hal ini adalah ISAI ya, dengan standar di sektor privat atau yang bersifat umum seperti itu. Nah, namun memang untuk pengaturan di standar pemeriksaan keuangan tetap ada beberapa hal yang diatur oleh BPK khusus untuk pemeriksaan keuangan negara. Selebihnya memang kami juga di dalam standar pemeriksaan keuangan memberlakukan standar audit yang ditetapkan dalam SPAP, Bapak dan Ibu. Selanjutnya standar pemeriksaan kinerja ini juga bersumber pada ISAI 300 dan 3000 ya. Dan juga untuk standar pemeriksaan kepatuhan ini juga bersumber pada ISAI 400 dan 4000 untuk compliance auditing. Nah, khusus standar pemeriksaan investigatif memang dikembangkan oleh BPK sendiri ya, bersumber dari berbagai rujukan ya, karena memang di Intosai nggak ada ISAI-nya untuk forensik atau investigatif audit seperti itu. Nah, Bapak dan Ibu, ini yang memang menjadi menarik dan unik ya, kalau kita lihat memang sepanjang yang saya tahu memang ya sedikit atau boleh dibilang tidak ada, belum ada yang seperti kita ini sekarang rancangan ini, antara gabungan antara proses yaitu standar umum pelaksanaan pelaporan dengan per jenis pemeriksaan. Nah, jadi Bapak dan Ibu memang nanti kita akan mencoba membacanya bahwa pengaturan-pengaturan yang bersifat umum di standar umum pelaksanaan pelaporan akan diterjemahkan dalam konteks per jenis pemeriksaan di dalam masing-masing standar pemeriksaan. Atau sebaliknya, jika memang ada hal-hal yang tidak diatur secara spesifik di dalam standar per jenis pemeriksaan, maka hal itu mengacu pada standar umum pelaksanaan atau pelaporan. Kurang lebih seperti itu cara membaca standar yang ada di SPKN saat ini.
Bapak dan Ibu yang kami hormati, demikian saya pikir uraian singkat kami ya. Memang kami tidak akan mengulas satu persatu standar, nanti silahkan saja Bapak dan Ibu bisa mencoba mengakses, dan sekiranya saat ini ada hal-hal yang ingin Bapak dan Ibu tanyakan atau masukan atau klarifikasi, kami persilahkan untuk bisa disampaikan kepada kami dan nanti akan coba kami respon. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang saya akan buka ya